maka betapa besarnya pahala ibu-ibu. Ini bagi ibu-ibu yang malir membuat tajilan. Kita belinya apa? Ya, belinya apa? Yang berpahala berarti yang membuat tajilan itu berarti. Ya bu, ini kok ceritunya kan lah kayu, binti lah banyak. Apa kata suaminya? Apa tajilan? Buka kita sore ini, maghrib. Kita belinya apa? Itu melewatkan kesempatan beli ibu. Ada belilah nanti gorengan, beli sambal. Yang berpahala berarti yang belikan sambal tuh, yang buat sambal tuh. Besar pahala ibu nih, bayangkan. Anggap sekarang ibu ini menstruasi, haid, tak puasa dia. Tapi ketika dia yang memasak untuk bukaan suaminya, berpahala dulu. Iya kan? Nah, bayangkan tuh sahur lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Muslim rahimahullah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab yang ditulis oleh Izzuddin Ibn Abdussalam. Kita sampai kemarin pada faedah dari puasa Ramadan atau puasa secara umum. Ya, di situ beliau mengatakan bahwa puasa itu bisa memecah hawa nafsu, bisa menurunkan nafsu birahi. Nah, itu sampai di situ. Berikutnya adalah kata beliau takfirus sadaqat. Puasa Ramadan itu diantara faedahnya adalah menimbulkan semangat untuk memperbanyak berbagi kepada orang lain. Kenapa beliau mengatakan itu? Fali'anna as-sha'ima idza ja'a tadzakkara ma 'indahu min al-ju'. Kenapa puasa itu akan memotivasi kita untuk banyak berbagi pada orang? Sebab kata beliau, ketika orang yang berpuasa itu merasakan lapar dan dahaga, perasaan seperti itu akan memancing dia untuk berbagi kepada orang lain. Sama begini Pak, kalau ada orang yang dia kita lihat senasib dengan kita dulu waktu kecil Pak. Kita waktu kecil anak yatim pokoknya. Ayah udah meninggal, tinggal ibu lagi. Udah sukses kita. Jumpa dengan anak yang ternyata anak yatim juga. Persis yang dilakukannya seperti yang kita lakukan dulu. Tak jual koran pokoknya. Entah jualan. Pokoknya dia mandiri. Ketemu kita dengan anak itu. Sempat pula ngobrol. Akhirnya tahu kita kalau dia anak yatim juga. Usianya sama pada kita. Kita dulu juga begitu bapaknya nasib. Itu akan membekas di hati kita. Kita akan bilang, nak, yang kamu rasakan sekarang itu juga pernah saya rasakan. Itu akan membuat kita mungkin berpikir, nah anak ini saya rawat aja lah, anak ini saya tanggung biaya dan seterusnya. Penyebabnya adalah karena kita merasakan apa yang dia rasakan. Nah, di bulan Ramadan atau saat berpuasa, sebetulnya itu yang diinginkan oleh agama kita. Ketika kita merasakan yang dirasakan oleh orang yang mungkin ekonominya di bawah atau fakir istilahnya, setidaknya itu yang memotivasi kita untuk saling berbagi. Maka dengan puasa yang membuat kita merasakan apa yang dirasakan orang yang taraf ekonomi yang jauh di bawah kita, itu akan memotivasi kita untuk berbagi. Kemudian Imam Izzuddin bin Abdussalam menyebutkan bahwa ada Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, satu dari dua orang Nabi ini, kata beliau, la yakulu hatta yakul jami'ul muta'alliqina bih. Jadi satu dari dua orang Nabi ini, beliau tidak pastikan, mungkin beliau agak lupa mana yang pastinya, antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Yusuf, kata beliau, mereka tidak mau makan sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang hadir pada waktu itu makan terlebih dahulu. Jadi entah bala tentaranya, entah perdana menterinya, kalau Nabi Sulaiman begitu. Kalau Nabi Yusuf mungkin ya juga orang tuanya, saudaranya, anaknya, cucunya. Dia biarkan makan dulu mereka. Setelah itu beliau baru makan.
Nah, ada yang bertanya, Fasuila an dzalik, ditanyalah Nabi Yusuf atau Nabi Sulaiman tadi, kenapa Anda makannya belakangan? Kok makannya tak barengan atau duluan? Kata salah seorang Nabi ini, akhafu an ashba' fa ansal ja'i'. Kata salah seorang dari Nabi ini, saya khawatir kalau saya sudah kenyang, saya lupa dengan orang yang lapar. Itu alasannya. Saya nanti kalau makan duluan atau makan barengan, kenyang saya. Yang saya khawatirkan nanti saya tak ingat lagi dengan orang yang tidak kenyang. Jadi memang senasib sepenanggungan itu akan memunculkan rasa kebersamaan. Sehingga ada pepatah mengatakan, kalau tidak bisa bersatu ketika kita damai, ketika tidak ada musibah, maka nanti akan datang satu konflik, satu musibah yang itulah yang akan menyatukan kita. Jadi kalau kondisi damai, tidak ada musibah, dan juga bersatu kita, gotok-gotokan juga, maka tumbuhlah satu kondisi, satu masalah yang itu membuat kita tercabik-cabik bersama, akhirnya bersatu. Itu kan apa tuh? Masuk Ladu Timur itu yang akan membuat kita bersatu. Lah, Sumpah Pemuda. Udah pergi Jepang, pergi Belanda, gotok-gotokan lagi. Nah, itu lagi. Jadi ketika ada musibah datang ke kampung, lupa tuh pertikaian, konflik, musyawarah yang sambil mau kelahi itu. Datang musibah di kampungnya, habis rumah, habis ya. Itu konflik perdebatan ketika musyawarah yang saling angkat tangan, saling tunjuk, itu lupa sebenarnya. Mesti disingkirkan. Maka yang mestinya kita lakukan adalah mencoba untuk sama-sama rasakan apa yang orang rasakan. Insya Allah akan timbullah rasa berbagi. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, faedah dari puasa berikutnya adalah, kata beliau, tawfirut ta'at, memperbanyak ketaatan. Kalau tadi memperbanyak berbagi, yang berikutnya adalah memperbanyak ketaatan. Kenapa berpuasa itu diantara faedahnya adalah untuk memancing kita untuk banyak beribadah? Karena kata ulama ini, fali'annahu tadhakkara ju' ahli an-nari wa ghamihim fahathahu dzalika 'ala taktsirit ta'at. Karena orang yang berpuasa, dia akan ingat dengan kondisi penduduk neraka, bagaimana lapar mereka, bagaimana haus mereka. Sehingga itu kalau mereka ingat, orang yang berpuasa kalau mengingat itu mereka akan termotivasi untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya mereka selamat dari api neraka. Jadi rupanya dengan merasakan bagaimana kondisi penduduk neraka, mereka lapar dan dahaga. Ketika mereka dahaga minta air, yang dikasih nanah, yang dikasih darah. Ketika mereka lapar, dikasih buah zakum, ya. Satu buah yang pohonnya itu akarnya itu ada di dasar neraka jahanam. Ada buahnya itu, kepalanya seperti kepala setan. Nah, itu yang dikasih ke mereka. Jadi kalau haus dahaga, kasih nanah, kasih darah. Nah, begitu kondisi. Ketika mengingat ini, akhirnya kata beliau, orang-orang yang berpuasa yang dengan maksimal, dengan baik itu akan mendorong mereka untuk banyak-banyak ibadah saat berpuasa. Kemudian manfaat puasa berikutnya adalah, kata beliau, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya faedah dari puasa itu adalah menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Kenapa bisa demikian, wahai ulama? Kata beliau, idza shama 'arafa ni'matallahi 'alaihi fi syaba' wal-ri fasyakaraha bidzalik. Orang yang berpuasa
kalau yang betul-betul puasa Pak, itu akan menimbulkan rasa syukur dalam diri. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, dia akan merasakan ada sesuatu yang kurang. Kalau biasanya boleh makan, boleh ini dan itu, sekarang tak boleh. Dia akan merasakan bahwa oh ternyata ketika saya boleh makan, ketika yang tersedia itu ini dan itu akan membuat dia akan memunculkan rasa syukur dalam hatinya. Karena di ujung ini kata beliau, fa inna ni'ama la yu'rafu biqdaruha illa bifaqdiha. Ini penting Pak, pelajaran hidup. Kata beliau, nikmat itu nanti akan baru kita sadari nilainya setelah nikmat itu hilang dan pergi atau lenyap. Nikmat itu baru terasa faedahnya, nilainya, gunanya. Kalau tidak nunggunya, kalau sudah hilang, dah hilang, dah lenyap, dah habis, baru terasa oh iya lama dulu tuh. Nah, itulah pengalaman hidup kita begitu. Baru terasa nilai sebuah barang kalau dah hilang, kalau sudah tidak di tangan. Kalau dah rusak, baru tahu. Dah hilang, diambil orang segala macam, barulah nilai barang itu hilang. Jadi kata beliau, nikmat itu baru kita bisa menimbang dan merasakan nilainya kalau sudah hilang. Contoh dongkeknya wala tua-tua, ya sudah tua-tua, baru terasa nikmatnya muda dulu, terasa nikmatnya begigi full tuh. Ketika dah hilang, nompok, makan ikan payah, lah begigi palsu, baru terasa nikmatnya punya gigi asli dan lengkap. Itu contoh dekatnya. Pinggang sakit, baru terasa dulu karena pinggang kuat itu nikmatnya. Wajah ada keriput, kulit ada keriput, naik tangga, baru 3 anak tangga susah. Itu baru terasa dulu waktu muda sekian kilo sejalan dari aman, baru terasa sekarang. Maka ini yang kita khawatirkan Pak. Ada sebuah pernyataan Umar bin Khattab. Kata beliau, ikhshawsinu fa inna ni'ama la tadu. Ikhshawsinu itu artinya cobalah hidup itu jangan terlalu diperturutkan hidup mewah, hidup serba ada. Kenapa? Karena kata beliau, karena nikmat itu tak kekal. Fa inna ni'ama la tadu. Karena nikmat itu tidak kekal, suatu saat dia hilang. Ibarat hidup seperti roda. Kadang kayu bangkrut, turun ke bawah. Elok untung balik, bisnis naik balik balik. Karena anugerah dan nikmat yang Allah berikan itu tidak kekal, bisa beliau ikhshawsinu. Maka usahakan hidup itu jangan selalu mewah. Seliru itu jangan terlalu mewah terlihat itu ya. Contoh dokeknya apa? Makanlah apa? Iku kalau tak mewah, kalau tak menu-menu yang dia inginkan, yang lomba-lomba itu tak mau dia makan. Kurang bagus. Kalau bisa selang-seling lah. Hari ko ayam, hari ini daging. Habis suku cubi sama balado. Besok ya telur umpamanya. Jadi karena ada pergantian tuh, menu loma, menu sedang, menu biasa, akhirnya nanti akan membuat kita tidak terlena dengan kemewahan yang ada. Yang biasanya jalan kaki, kinilah berkendaraan. Sesekali bawa jalan kaki. Ketika nanti kendaraan itu sudah tak ada, baru pingsan, baru terasa berdema. Biasanya sekian kilo yang kaki aman, tapi dia labada, akhirnya mana pokoknya. Nah itu balik. Apalagi untuk anak-anak kita, jangan diperturunkan betul selera anak kita.
Anak-anak awakku kalau nak biaki ayam geprek, ayam apa boleh tu? Ayam penyet, ayam bubuk, ayam baik. Tak mau makan dia, tak bisa. Tak bisa. Kita bisa hidup makannya dengan menu beragam. Itu karena mungkin waktu kecil dulu kita tak dididik oleh orang tua dengan cara memperturunkan apa yang kita mau. Maka kini kebal kita. Ayam boleh, daging tak boleh, ubi tak boleh. Itu pekaringin makannya dulu. Jadi karena didikan kita waktu kecil, waktu muda dari orang tua seperti itu, apa pun sambal apa ya? Apa ya? Pokoknya apa yang ada dopat, tak dopat tangannya. Nah, gulai jengkol, apa ya? Tapi coba anak awak, atau coba kita dulu diperturunkan kemauan kita oleh orang tua. Ayam macam apa? Tak ayam tak makan kita. Oh Pak, ayah hidup kalau godang tu akan susah anak kita nanti. Maka memang betul-betul mengena pesan Umar bin Khattab. Yakhshaw sinu. Dulu kita hidup di rumah nak ada pakai AC, nak ada pakai kipas gitu. Akhirnya dengan kondisi sekarang ada AC apa itu? Mati listrik sekian hari, tidak ada hidup AC. Bisa tidur? Tapi juga nak ini Pak. Matinya listrik sejam, tak itu AC itu. Tak akan mau tidur dia. Itu dia. Jadi memang mental itu memang dibentuk dari kecil sedini mungkin. Jadi dia diragamkan menu makan dan latih anak kita ketika yang memang diharapkan tak dapat, kasih nasihat, kasih motivasi. Saya masih ingat waktu kecil dulu adik saya agak ngajar ya. Tak dapat apa yang dia dapat waktu makan itu, orang tua kasih motivasi. Itu akan berkesan nanti ketika dia besar. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, di antara faedah berpuasa itu adalah bagaimana menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Orang kalau sudah serba tidak ada, serba kurang, itu sadar. Baru dia sadar ketika kondisi serba kekurangan. Tapi kalau serba ada, banyak yang lupa daratan. Serba ada, itu memang sering membuat kita terbuai sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir manfaat yang beliau sebutkan dulu itu adalah terhindar dari maksiat hati atau maksiat yang sifatnya baru bersifat keinginan. Maksiat yang sifatnya baru niat atau mungkin baru sekedar tekad begitu, belum dilakukan betul. Baru ingin berjudi, ingin minum, ingin main padusi dan sebagainya. Puasa Ramadan itu akan menghilangkan itu. Kenapa bisa demikian? Alasannya kata Izzuddin bin Abdus Salam ini. Fali'anna an-nafsa idza syabi'at tamahat ila al-ma'asi wa tashawwafat ila al-mukhalafat. Kata ulama ini, jiwa kita ini kalau sudah kenyang, sudah puas dengan apa yang dia makan, itu tamahat ila al-ma'asi wa tashawwafat ila al-mukhalafat. Kalau sudah diri kita kenyang ya, perut kenyang, pokoknya lah Sumatera Tengah ini lah sudah terisi. Itu keinginan jahat, naluri untuk bermaksiat itu akan muncul. Orang kalau lah Sumatera Tengahnya lah kenyang lah, itu tak boleh berjalan dong untuk yang bau-bau maksiat. Sebaliknya kata beliau, wa idza ja'at wa dhami'at. Tapi kalau orang itu dalam kondisi lapar, kondisi haus, maka yang dipikirkannya hanya makan dan minum saja. Lupunya main polusi, lupunya berjudi, lupunya minum-minuman. Karena yang dipikirkannya makan minum. Itu alasan beliau. Jadi rupanya perut kita ini kalau sudah sampai pada tahap kenyang, sudah terpenuhi, itu tak tuh dipikirannya lain lagi. Pucat oleh, perut kita kenyang. Yang lain yang dipikirkannya yang selain perut lagi.
Di situ datangnya ada niat maksiat. Tapi kalau orang lapar, orang haus, kata ulama ini, itu tak sempat dia berpikir yang macam-macam loh. Karena dipikirkannya, puja Allah bisa makan loh. Bagaimana cara bisa mengatasi rasa dahaga. Jadi yang dipikirkannya adalah makan minum. Itu yang ada di otaknya waktu itu. Dan terpikir dia gimana mau maksiat. Sama seperti ini Pak. Orang kalau sudah kaya, kebutuhan hari-hariannya sudah cukup, ini tidak semua. Itu barulah dia berpikir, main manusia lah ya. Ke clubbing lagi, apa lagi? Pokoknya maksiat. Jadi orang kaya, hati-hati ibu-ibu nih. Suami kalau nggak kaya bu, nah banyak pokoknya sudah banyak fasilitas di rumah tuh. Itu pengananya kok, aku betul. Bahwa mobil ada, yang dimakan enak, apalagi pokoknya kebutuhan hidup sudah. Itu boleh ikut tuh akak suami pucaro, bukan baru rumah sih, rumah maksudnya. Ya kalau rumah tambah tuh isinya tambah. Tapi coba suami miskin, ekonomi apa ada susah, pokoknya makan tuh pun makan 3 kali itu pun susah, mati tulang. Itu nak terpikir dulu. Tak sempat dia mikir yang begitu tuh. Jadi bersyukur suami miskin. Ya, bersyukur suami miskin. Mana suami kata tetangga, oh itu sedang jual lauk. Tak terpikir tuh. Karena dipikirkannya bagaimana uang ada untuk anak sekolah, nafkah istri. Tak terpikir tuh poligami itu atau istilah. Tapi kalau duit banyak, kendaraan sudah 2, rumah mewah, pipi bayaya, itu siap-siap tuh. Ibu-ibu harus aktif itu. Bagaimana untuk mengontrol itu? Ya Pak? Iya. Kalau sudah hidup mewah, siap-siap. Ya tak mesti poligami pikirannya, mencari ya kawan-kawan yang bisa menghibur, ke clubbing dia. Clubbing itu apa? Ke diskotik namanya. Itu masalahnya. Karena ini sudah penuh, ini sudah terpenuhinya. Tentu ini jalan yang dipikirkan yang layak lagi. Nah, itu kita khawatir. Maka dengan puasa ini, ketika lapar rasanya, pikiran kita makan, minum, gimana bisa makan? Sama dengan suami tadi. Suami yang masih kekurangan ekonomi, jual sate, bahwa dia jual apa? Dan terpikir yang begitu dulu dia. Dan terpikir dia main perempuan, dan terpikir dia selingkuh tuh. Kalau dia sehat pikiran itu. Tapi kalau sudah kaya raya, pipi bayaya, puluhan juta, saldo di rekening banyak, siap-siap itu. Ini bukan membuat ibu cemas ya, tapi membuat ibu siap siaga, itu maksudnya. Nah ini kita khawatir. Dan ini tidak semua. Nanti habis bapak ibu, bapak ini pulang nanti, sehingga Pak kata Ustaz tadi, ini tidak semua, ya, tidak semua. Yang menarik bapak ibu itu rahmati Allah, ini ada seorang salaf ditanya, ulama-ulama salaf. Ada ulama-ulama salaf dulu, kan banyak jenis ibadah Pak, ada sholat sunat, ada sedekah. Ada ulama salaf itu, dari sekian banyak ibadah sunat, dia pilih puasa. Jadi dia lebih banyak berpuasa dibanding ibadah-ibadah sunat lain. Wa lidzalik qaddama ba'du salaf as-shaum 'ala sa'iril ibadat. Ada ulama-ulama salaf yang ibadah favoritnya itu puasa dibanding sholat sunat, sedekah dan sebagainya. Fasu'ila 'an dzalik, ditanyalah, wahai tuan guru, wahai syekh, saya tengok tuan guru ibadah favoritnya puasa, saya tengok. Kalau sedekah kalau apa kurang dibanding puasa. Lebih banyak saya lihat tuan guru puasa. Kenapa tuan guru lebih banyak puasa dibanding ibadah-ibadah sunat yang lain? Apa kata beliau jawabannya? Faqal,
la an yattali Allahu ala nafsi wa hiya tunazi'uni ila at-ta'ami wasyarab ahabbu ilayya min an yattali 'alaiha wa hiya tunazi'uni ila ma'siyatihi idza syabi'tu. Kata beliau, saya lebih suka Allah itu mengetahui saya itu sedang memikirkan perut saya untuk makan dan minum karena puasa, daripada Allah mengetahui isi hati saya sedang memikirkan bagaimana bisa bermaksiat. Jadi orang berpuasa tentu kan perutnya lapar, yang terpikir sama dia gimana nanti itu bisa makan minum. Itu kata dia, saya lebih suka seperti itu. Allah mengetahui jiwa saya sibuk memikirkan gimana bisa makan bisa minum, ketimbang Allah mengetahui jiwa saya sedang berpikir bagaimana bisa melakukan maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu. Itu pula alasannya. Jadi kalau saya puasa, sederhananya dia ingin mengatakan begini, kalau saya sedang puasa itu perut saya lapar, pikiran saya ke perut aja itu, tak terpikir yang lain, maksiat. Kondisi saya seperti itu lebih saya suka daripada kondisi saya yang memikirkan bagaimana bisa mencicipi maksiat itu, bisa melakukan maksiat itu. Saya malu sama Tuhan, saya tidak mau Tuhan mengetahui kondisi saya seperti itu. Maka dia lebih suka untuk berpuasa. Makanya tadi Bapak Ibu, banyak sisi positifnya suami miskin tadi Pak Ibu. Tak sempat dia berpikir begitu, ya kan? Tak sempat dia berpikir. Jadi kondisi kita serba kekurangan itu sisi positifnya banyak. Di antaranya ini, tak sempat berpikir Pak. Coba tanya orang-orang yang mungkin taraf ekonominya jauh di bawah standar. Coba tanya, apa nak ini Pak, nak ke diskotik? Diskotik kecilnya, habis makan bayar itu jawaban dia. Apa nak main berusi? Main berusi itu kecil, ikunya makan 3 kali bayar. Itu seharusnya dia syukuri kondisi seperti itu. Menghalangi dia melakukan dan berpikir maksiat itu karena kondisinya seperti itu, kondisi ekonominya kan luar biasa. Maka yang sudah kaya-kaya, yang sudah serba ada, hati-hati itu. Berat Pak, kalau sudah serba ada itu menerawang mata tuh, mukanya entah kemana-mana pikiran itu sudah, karena kebutuhan hidup sudah ada, harta melimpah. Tak perlu lagi dipikirkannya, sudah aja. Kalau iman tidak kuat, mulai itu inilah maksiat. Maka berhati-hati. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Masih ada Pak? Kemudian kata Izzuddin bin Abdul Salam, wa lis-shaumi fawaidu katsiratun ukhra. Kata beliau, faedah puasa itu ada lagi banyak selain dari yang sudah saya sebutkan. Contohnya seperti apa? Kata beliau, kasihhatil adhan wa salamatil abdan. Di antara faedah puasa berikutnya kata beliau adalah pikiran kita jernih, badan sehat. Saya pribadi bisa merasakan kalau sudah puasa, pikiran kita ini rasanya jernih sekali. Beda kalau sudah perut kenyang, itu pikiran kotor, maksiat, itu boleh. Jadi dengan puasa, kata beliau, pikiran kita jernih, kemudian badan sehat. Dalilnya mana? Itu hadis yang mengatakan sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Sehat di sini beliau tafsirkan dua: sehat pikiran, sehat jiwa, sehat raga. Sehat badan fisik, sehat rohani kita. Jadi tasihhu itu beliau memahaminya sehat jiwa dan raga. Kemudian kata beliau berikutnya, di antara faedah puasa adalah wa min syarafihi, dan di antara keutamaan puasa itu adalah kata Nabi,
Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri. Siapa yang membuat orang berbuka, artinya kita berbagi takjil istilah sekarang, kita kasih bukaan untuk orang lain, kana lahu mislu ajri, maka pahala yang didapatkan orang itu oleh orang yang berbuka puasa ini juga kita dapatkan. Hadis ini kan memotivasi kita untuk bagaimana mengajak orang berbuka dengan kita. Kalau sederhana sekarang adalah memberikan takjilan. Makanya seperti yang saya singgung sebelumnya, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa mengumpulkan donasi itu takjilan itu merusak tauhid umat. Merusak tauhid umat. Umpamanya pengurus di sini buka open donasi untuk berikan takjilan, itu merusak tauhid seluruhnya. Entah dari mana itu merusak tauhid. Jadi nanti kalau sudah open zakat fitrah, open infak sedekah, itu juga merusak tauhid. Itu maunya lagi, karena akan membuat orang bergantung kepada zakat yang dibagikan, infak yang dibagikan. Membuat pula donasi anak yatim, itu akan merusak tauhid anak yatim. Kenapa? Dia akan bergantung nanti. Kan itu kalau kita teruskan tuh. Kalau kita pegang cara pandangnya yang seperti itu, bahwa membagi-bagikan bukaan untuk orang puasa, apalagi sampai mengumpulkan donasi untuk nanti berikan buka bersama atau berikan takjilan, itu akan merusak tauhid umat ini. Orang akan berbondong-bondong di mana ada buka-buka pembagian takjil, itu merusak tauhid umat, kata dia. Ya teruskan saja. Kalau ada donasi pembagian kain infak, anak yatim, itu juga akan merusak juga ini. Bahkan bersedekah, itu jelas itu. Ada orang yang disistematiskan, dikelola dia untuk bisa minta-minta kebijakan. Nah, fenomena ini kan tidak tahu kita. Apa kita mau mengatakan kalau begitu bersedekah itu merusak mental dan merusak tauhid umat ini? Kan tidak. Itu oknum saja. Kalau ada orang yang dia memang sangat bergantung kepada pembagian takjil gratis, sehingga dia rela berkeliling di kota itu mencari-cari di mana ada pembagian takjil gratis, itu oknum. Tidak bisa kita mengatakan kalau begitu maka pembagian takjil gratis, pengumpulan donasi dana untuk pembagian takjil gratis itu merusak umat, merusak tauhid umat. Tidak bisa. Itu PPAK namanya. Ini yang kita hadapi sekarang. Maka kata Nabi, man fattara sha'iman, siapa yang membuat orang lain berbuka, dia diberikan dia bukaan. Maka orang yang berikan bukaan tadi, mengajar untuk berbuka itu puasa, dia juga mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang dia berikan takjilan tadi. Kemudian kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri min ghairi an yanqusa min ajri sha'im syai'. Siapa yang mengajar orang lain itu berbuka puasa atau berikan takjilan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang berbuka puasa. Jadi kalau ada kawan tahu kita dia puasa sunat Senin Kamis, kasih duit di bawah untuk buka puasa. Buka puasa dia dengan menggunakan duit yang kita berikan, kita dapat pahala yang sama. Dia buka puasa, kenapa pahala dua? Kita dapat juga pahala yang dia dapatkan. Maka betapa besarnya pahala ibu-ibu. Ini bagi ibu-ibu yang malas membuat takjilan. Kita belinya apa? Yang berpahala berarti yang membuat takjilan itu berarti. Ya Bu. Ini kok ceritanya kan lah kayu, pintilah banyak. Apa kata suaminya? Apa tadi buka kita sore ini, maghrib ini? Kita beli apa? Itu melewatkan kesempatan beli ibu. Ada belilah nanti gorengan, beli sambal. Yang berpahala berarti yang belikan sambal tuh, yang buat sambal tuh. Besar pahala ibu nih, bayangkan.
Anggap sekarang ibu ini menstruasi, haid, tak puasa dia. Tapi ketika dia yang memasak untuk bukaan suaminya, bapak halu bu, iya kan? Bayangkan tuh sahur lagi nanti. Jadi tak ada cerita aja bini payah, bini susah untuk masak untuk membuat bukaan. Nih teguran ibu-ibu. Ini orang tipu balik, tipu balik, tipu hantu ya. Kalau tipu balik, tipu hantu tak ada. Berarti jalan ya sudah. Nah ini gunanya. Manfaat Rasulullah. Kemudian terakhir Bapak-Ibu rahmati Allah. Di antara kemuliaan puasa itu kata beliau, orang yang berpuasa, orang yang melakukan qiyam Ramadan maksud, dengan dasar dua, iman dan ihtisaban, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa iman itu artinya adalah keyakinan bahwa qiyam Ramadan itu sunat, bahwa qiyam Ramadan itu ganjaran pahalanya Allah berikan. Jadi kalau kita melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, baca Quran, tadarusan di malam itu atas dasar karena kita meyakini itu amalan sunnah, amalan yang diberikan pahala oleh Allah. Kemudian yang kedua, juga karena motifnya untuk murni mencari pahala dari Allah, bukan ria, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa yang telah berlalu. Jadi kalau ada orang Pak, sholat tarawihnya itu alasannya kenapa? Pak, kenapa sholat tarawih Pak? Sogan dan ke masyarakat, awak PRT, awak PRW. Kalau nampak utang idolan masa jiwa, biku jadi bahan omongan. Kalau itu alasan dia sholat tarawih, berarti ihtisabannya tak ada. Berarti hilang satu syarat. Ini dua syaratnya, hilang satu, dijamin tak ada ampunan. Kalau mau bukti coba, datang malas umpamanya, datang ke masjid. Kan tibu kadang-kadang malejit itu tibu kadang-kadang. Lalu Bapak Ibu sholat di rumah, sholat tarawih di rumah. Coba tes apa perasaan hati kita. Bekuah pula ketua kawan dikecil itu mati. Kalau itu yang Bapak Ibu rasakan, berarti selama ini Bapak Ibu sholat di masjid, sholat tarawih ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah berarti. Karena kita sholat tarawih di masjid itu bukan diarok pujian orang, bukan untuk menghindari cemenge orang, itu sebetulnya. Jadi ketika kita ada halangan, entah apa bukber, apa segala macam, tak sempat sholat tarawih di masjid ini, tak nampak sama kawan. Apa kata tiwak dia, aku lagi cek kawan tuh, maju. Nah kalau itu berarti ada yang perlu sedikit diperbaiki. Jadi kalau mau bicara idealnya, kalau bisa sholat tarawih di masjid, alhamdulillah. Oh kalau sempat tak bisa, ada halangan apa? Ya dia mau dicemeh orang terserah. Karena saya sholat tarawih di masjid bukan untuk mengharap pujian orang, itu dia. Jadi untuk mencari indikator itu saja. Sempat kita tak sholat tarawih di masjid yang biasa kita tarawih, ada nak rasa-rasa malu, rasa-rasa dia pula kecil orang. Berarti selama ini kita hadir ke masjid sholat tarawih itu, berarti ada sekitar masalah, ada indikasi untuk supaya tidak dicemeh orang, tidak dibully orang. Itu bahaya tuh. Maka kata Nabi kan, ria itu lebih kecil, lebih sulit dideteksi dari semut atau binatang melata yang kecil di malam hari. Semut paling ketek, kalau sebentar lalu tak nampak tuh. Ria itu lebih kecil dari itu. Bayangkan tuh. Sehingga orang untuk mendeteksinya itu karena tak tahu dia kalau berarti selama ini saya ria aja. Ria itu bukan hanya untuk mengharap pujian. Ini penting Pak. Ria itu bukan hanya beramal untuk mengharap pujian. Itulah biasa tuh. Lu kasih menurut tuh. Termasuk ria juga kita beramal itu supaya tidak dicemei orang. Nah, itu ria. Itu ria juga. Bahkan ada salah seorang ulama salaf mengatakan beramal untuk mencari perhatian orang syirik, tidak beramal karena kata orang ria. Nah, lebih tinggi lagi tuh.
Beramal untuk mencari pujian orang itu syirik. Kalau tak beramal karena omongan orang, takut beku dikece orang, oh itu alim saya itu rajin sembahyang, rajin puasa. Akhirnya tak dibuatnya amal ibadah itu karena menghindari ucapan orang, itu yang ria. Berarti syirik ria. Nah, levelnya lebih tinggi di bawah. Jadi semakin kecil ria itu indikatornya semakin susah untuk di. Maka kembali ke persoalan tadi, kita salat tarawih ke masjid ini dipuji orang, tak dipuji orang, diomongkan orang karena kita mungkin ada halangan tak ada di sini, sama aja. Itu insyaallah. Maka salah seorang ulama juga mengatakan ikhlas itu pujian sama cacian orang sama. Istiwa'ul madhi wa dhammi. Dipuji orang dia selawat, dicemeh orang dia selawat. Sama dia awak pujian sama cemeh orang. Itu ikhlas betul. Itu penting. Ini yang mesti kita perhatikan. Jadi kalau ada selama ini kita sholat tarawih di masjid rajin, tiba ada halangan, risau kita, apalah kata orang lain. Berarti masih perlu ada perbaikan. Jadi perlu diperhalus lagi motif sholat tarawih di masjid. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada pertanyaan?